Hai Stur, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan rekap alur cerita series Jurnal Risa episode 7 dan 8. Di video sebelumnya, Mamang ada salah sebut Stur, di mana seharusnya episode 5 dan 6, bukan 6 dan 7. Maaf ya bikin kalian bingung, kayaknya si Mamang kurang minum air putih. Tidak berlama-lama lagi, langsung aja disiapin cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Hayu, luncur. Episode 7. Mereka mengira teror sudah berhenti menghantui. Namun tanpa diduga, tubuh Dewi seketika melayang secara misterius. Fitri dan Agus seolah tak percaya melihat fenomena itu. Dewi pun terbanting ke sana kemari dengan sangat kencang. Kemudian pintu terbuka sendiri. Terlihat tubuh Dewi terseret dengan sendirinya. Sang kakak yaitu Agus segera berusaha menahan tubuh Dewi. Ia pun meminta ibunya mengambilkan tali. Saat Risa dan sepupunya pulang, mereka disusuli oleh Aki yang khawatir akan keadaan mereka. Tak lama kemudian, Fitri datang. Ia meminta bantuan Aki karena anaknya diserang oleh setan. Tolong, Ki. Aya naon? Dewi. Aki pun datang ke rumah Dewi. Terlihat tangan kaki Dewi sudah terikat oleh tali. Aki langsung meruqyah Dewi saat itu juga. Aki meminta segelas air. Setelah dibacakan doa-doa, Aki menyuruh Dewi meminum air itu. Sok tidak, sok sing seuneng sok. Setan dalam tubuh Dewi mengamuk, menyemburkan air itu ke wajahnya Aki. Setelahnya Aki berkata, untuk malam ini Dewi bisa tidur dengan tenang. Setelah melakukan ruqyah, tubuh Aki pun menjadi lemas lur. Di sisi lain, seorang tukang ojek bernama Kang Dede menepi di tenda pos ronda. Ia baru saja mengantarkan penumpang dan mendapatkan sedikit rupiah. Di dalam hatinya berkata, lumayan untuk membeli semangkuk cuangki. Kemudian ketika berniat istirahat, Kang Dede ingin mendengar radio. Ada suara menyeramkan dari radio itu. Saya akan bunuh kalian semua. Tiba-tiba ada yang mencekik leher Kang Dede. Untungnya Pak RT lewat. Ia pun segera menolong Dede. Astagfirullahaladzim. Kumaha eta, Dek? Dek, tolong! Istri Badek. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, para anak-anak tidak melihat Aki di meja makan. Pak, Bapak, Bapak, Bapak. Aki ditemukan tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Niko bergegas meminta bantuan warga sekitar, sehingga Aki bisa segera dibawa ke rumah sakit. Di samping itu, Pak Aji sudah pulang dari kantor polisi. Ia terkejut melihat anaknya Dewi, kaki dan tangannya terikat oleh tali. Fitri berkata, semalam Dewi kerasukan. Beruntung ada Aki yang dapat menenangkan Dewi. Jika tidak ditali, Dewi akan memberontak. Mendengar itu, Aji marah. Ia tidak mau keluarganya percaya pada hal gaib. Siang harinya, Aji datang ke rumah Aki. Namun ketika itu, Aki dibawa ke rumah sakit. Aji pun ingin menyampaikan terima kasih karena Risa telah membantu Agus untuk menemukan Dewi. Tapi ia akan sangat menghargai jika Risa dan Aki tidak ikut campur kepada keluarganya. Ketika sendirian, Dewi terbangun dari tidurnya. Ia menuju lemari dan memakai gaun putih.
Kemudian, seketika jendela terbuka dengan sendirinya. Agus tidak melihat Dewi ada di kamarnya. Ma, Mama, Dewi tanya di kamarnya. Ketika Fitri mengecek, ia melihat Dewi sudah ada di atas pohon. Gelis, bahaya di atas. Dewi, Gelis, apa? Dewi turun Dewi. Untungnya tak lama Aji datang. Dewi pun terjatuh tepat di pangkuan Aji. Berulang-ulang kali, Fitri berkata pasti semua ini ada kaitannya dengan hal mistis. Ia kesal karena Aji tak kunjung percaya. Fitri merasa capek dengan sikapnya Aji. Bisa nggak sedikit aja kamu buka pikiran kamu. Nggak semuanya di dunia ini harus masuk akal kamu. Saya capek. Malam harinya, ketika Pak RT keliling kampung, ia bertemu dengan Dede yang sedang narik ojek. Dede terlihat membaik setelah mendapatkan serangan gaib semalam. Ketika Dede lanjut ngojek, tiba-tiba ada yang memeluk dari arah belakang. Dede pun mengalami kecelakaan. Keesokan paginya, para warga menemukan Dede dalam keadaan tak bernyawa. Para anak-anak melihat peristiwa itu. Siang harinya, Risa beserta sepupu berniat ingin menjenguk Aki ke rumah sakit. Namun sayang hanya Risa dan Angga yang sudah cukup umur untuk datang menjenguk. Angga menyuruh Risa masuk, sedangkan ia akan membawa para sepupu yang lain berjalan di samping gedung rumah sakit. Akhirnya, mereka pun bertemu dengan Aki, walaupun ada tembok yang menjadi penghalang. Setidaknya mereka bisa melihat keadaan Aki baik-baik saja. Angga memberitahu Aki bahwa Kang Dede baru saja meninggal dunia. Anak-anak nggak boleh berkunjung ke rumah sakit. Nanti ketularan penyakit. Merekanya yang keke mau kesini, Pak. Kan kangen. Riri juga kangen. Kangen dikasih uang jajan. Bang Dede meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini, keadaan desa menjadi tidak aman. Aki berpesan agar mereka jaga diri, terutama jangan keluar rumah saat maghrib. Namun ia tidak terlalu cemas karena para cucunya itu selalu dilindungi oleh teman gaibnya, yakni Mamat Modol. Sebelum pulang, Risa pun diberikan air doa oleh Aki. Sepulangnya dari rumah sakit, mereka melewati jembatan itu. Risa berhenti di tengah jembatan, berniat ingin bertemu Mamat Modol. Mat! Mamat! Mamat! Naon, Neng? Setelah mereka bertemu, Risa bertanya pada Mamat, apakah ia tahu siapa sosok di balik teror yang menghantui warga desa. Sebenarnya Mamat tahu, tapi ia tidak mau memberitahu karena sosok itu sangat jahat, dapat membahayakan keselamatan Risa dan para sepupunya. Mama tahu apa yang terjadi di rumah Dewi? Rahasia. Kunaon? Saya ditakan weh. Ingin kaya bapak. Wah. Mang, 6 bungkus ya kuahnya dipisah. siap. Setelah itu mereka semua membeli bakso. Mereka pun mendengar obrolan ibu-ibu jika semua teror di desa ini akibat ulah Aki. Karena Aki telah mencoba mengusir hantu yang ada di tubuh Dewi, sehingga hantu itu murka dan akhirnya menghantui para warga. Niko tidak terima Akinya dituduh seperti itu. Kalau Aki gak bantu, nanti korbannya makin banyak, ucap Niko. Niko ditenangkan oleh para sepupunya. Mereka pun sepakat ingin menyelesaikan semua masalah ini, supaya nama Aki tidak tercoreng lagi. Mereka pun memiliki sebuah rencana
untuk menyadarkan Dewi, lalu bertanya siapa sosok yang selama ini berada di dalam tubuhnya. Untuk dokumentasi, mereka pun meminta bantuan Kulon untuk ikut dalam misi ini, karena ia yang hanya memiliki kamera handycam. Mereka semua pun datang ke rumah Dewi, berniat menjalankan misinya. Punten Om, sebentar aja. Dewi lagi istirahat, tak bisa diganggu. Namun rencana itu seketika gagal karena Aji tidak mengizinkan mereka semua bertemu dengan Dewi. Tidak pantang menyerah, mereka pun akan kembali mendatangi Dewi. Namun ketika Pak Aji tidak ada di rumah. Malam harinya, padahal sudah diperingati oleh Aki jangan keluar rumah jika hari lewat maghrib. Namun mereka fokus pada misinya, sehingga mengabaikan peringatan tersebut. Mamat melarang Risa untuk pergi ke rumah Dewi pada malam itu. Namun Risa tidak bisa, para sepupunya pergi ke sana. Ia tidak bisa membiarkan mereka sendiri. Ia harus ikut supaya ada yang jaga. Ingat, cek Bapak, Neng. Tapi mereka mau buktiin kalau Bapak tersalah, Mat. Aku tak bisa cegah mereka. Jadi aku harus jagain mereka. Sementara itu, Aji kasihan melihat istrinya terlihat kelelahan. Ia menyuruh Fitri istirahat dan malam ini biarkan ia menjaga Dewi. Saat di perjalanan, Mamat terus memperingati Risa untuk segera pulang. Dan benar saja, suatu kemalangan menimpa kepada mereka. Riri tiba-tiba jatuh karena badannya tertarik. Ia ditarik oleh hantu keluarga Belanda itu. Neng, balik aja, Neng. Riri pun dirasuki. Dengan tenaga setan, ia membanting para anak laki-laki hingga terlempar jauh. Yang sakit tuh. Saat Riri mendekati Risa dan Indi, Mamat segera menahannya. Beruntung dengan air doa pemberian Aki, tak butuh waktu lama Riri tersadar kembali. Di samping itu, Aji yang terlelap tidur tidak sadar jika Dewi sudah ada di atasnya dan hendak mencekik lehernya. Risa merasa ada yang berbahaya dengan keluarga Dewi. Ia meminta Angga untuk menjaga adik-adiknya, sementara ia meminta Niko untuk mengantarnya ke rumah Dewi. Dewi mencekik dengan sangat kencang, hingga ayahnya kesulitan bernapas. Dewi! Tak lama dari itu, Dewi dapat merasakan kehadiran Risa. Ia pun cosplay jadi Spider-Man, lompat dari jendela kamar. Kemudian ia melarikan diri. Episode 8. Risa dan Niko pun mengejar Dewi. Mereka mencari-cari sambil memanggil nama Dewi. Dewi tiba-tiba datang dari arah atas dan jatuh menimpa Risa. Risa dicekik, sementara Niko dilempar. Wajah Risa pun dicakar hingga terluka. Beruntung Mamat datang, Dewi pun terlempar ke arah belakang. Dewi berusaha kabur kembali. Ia berlari menuju jalan raya. Namun tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil. Dewi pun dilarikan ke rumah sakit. Anehnya Dewi tidak mengalami luka serius, hanya saja tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, mereka sepakat untuk pergi ke rumah sakit dengan tujuan menjenguk Aki dan juga Dewi karena kebetulan mereka satu rumah sakit. Sesampainya, seperti biasa, Risa masuk ke dalam ruangan sementara yang lain bertemu di balik jendela.
Tanpa sengaja, Niko menceritakan kejadian semalam. Dewi kesurupan menyerang mereka semua sampai tertabrak mobil di jalan raya. Aki sangat khawatir. Ia berkata harus patuh dengan ucapan orang tua. Jangan pernah keluar rumah jika sudah maghrib. Angga dan Risa merasa bersalah karena telah lalai menjaga adik-adiknya. Kemudian, Risa melihat ada Mamat. Ia pun menghampirinya. Risa berterima kasih karena Mamat sudah menolongnya semalam. Saat itu, Mamat pun bercerita tentang siapa dirinya kepada Risa. Sementara itu, Aji pulang ke rumah untuk membawa baju salin dan perlengkapan yang lain. Kemudian, karena persediaan minum habis, Agus pun izin kepada ibunya untuk pergi ke kantin rumah sakit. Saat itu, anak-anak melihat Agus lewat di lorong rumah sakit. Mereka pun menghampiri Agus untuk menanyakan di mana letak ruangan Dewi. Tadi bukan pada main di situ? Kakang, Indi! Kakang! Riri! Kakang Indi Riri hilang. Ternyata Dewi berada di kamar nomor 117. Mengetahui hal itu, mereka segera menuju ke sana. Kebetulan, saat itu Fitri akan pergi sebentar untuk mengurus administrasi. Di kesempatan itu, Angga dan Risa masuk ke dalam ruangan. Sementara yang lain berada di belakang jendela. Dewi. Mereka tidak lama di sana karena ada dokter masuk ke dalam ruangan. Oleh karena itu, Risa segera pamit. Sesampainya di rumah, ada yang ingin Risa ceritakan kepada para sepupunya. Teman Aki yang selama ini menjaga mereka, namanya adalah Mamat. Dulu dia jawara di kampung ini. Walaupun sering disebut preman, Mamat selalu melindungi warga pribumi dari penjajah Belanda yang jahat. Selain itu, Mamat orang sakti. Kesaktiannya berasal dari cincin yang memang sudah turun-temurun dari kakeknya. Suatu hari musibah terjadi. Mamat lupa dengan pantangan cincin tersebut. Cincin itu tidak boleh dibawa ke Kakus, tempat BAB yang ada di pinggir sungai. Jika dibawa ke sana, kesaktian cincin itu tidak akan berfungsi, bahkan bisa membawa bencana. Di hari itu, ketika sedang modal alias BAB, Mamat pun hanyut karena ada banjir bandang. Itulah sedikit kisah dari Mamat Modol. Mamat pun sempat memberikan cara untuk menghentikan semua teror ini. Mereka harus menemukan sebuah mustika bernama Mustika Pamungkas. Mustika itu milik orang pintar bernama Deden, tapi orang itu sudah meninggal. Namun, istri Kang Deden masih hidup. Namanya Ni Ice. Mungkin mereka bisa mendapatkan mustika itu jika pergi ke rumah Ni Ice. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, di mana rumah Ni Ice? Kulon pun akan berusaha mencari peta desa ini. Siapa tahu ayahnya memilikinya. Nanti aku tanya Papa. Pasti Papa punya peta daerah sini. Aku pamit ya. Sampai besok. Pulang. Salam buat Mama. Ketika malam hari, Fitri yang mengantuk mendengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar ketukan kembali. Fitri melihat ada kursi roda berjalan menuju arahnya. Jangan ganggu keluarga saya! Keesokan harinya, mereka siap untuk berpetualang mencari rumah Ni Ice untuk mendapatkan mustika pamungkas itu. Menurut peta, pemukiman rumah warga desa ini di zaman dulu berada di sebelah hilir sungai. Secara bersama-sama, mereka menuju ke sana. Di pertengahan jalan,
mereka bertemu dengan 2 orang lokal. Mereka bertanya kepada 2 ibu itu, di mana letak rumah Ni Ice. Yakin bade ka bumi Ni Ice? Emangnya kenapa, Bu? Mendengar itu, kedua ibu itu seketika terkejut. Ni Ice dulu adalah dukun ilmu hitam. Mereka menyarankan agar anak-anak jangan pergi ke sana. Itu berbahaya. Lagi pula rumahnya pun sangat menyeramkan. Ulah kaditu. Besi engke aya nanaon. Imah dukun eta. Harariwang atuh, Bu. Lamun barudak ka imah dukun eta mah. Heeh atuh. Teh baheula dukun ilmu hitam. Rumah Ni Ice berada di dekat Leuweung Awi atau hutan kayu. Namun bagi mereka, larangan adalah perintah. Mereka pun akhirnya sampai di perbatasan antara desa dan hutan. Dan di sanalah mereka menemukan rumah Ni Ice. Serem, A. Iya, rumahnya kayak di film horor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kalian ke sini? Kami teh mencari mustika pamungkas. Akhirnya, mereka semua bertemu dengan Ni Ice. Ia sudah sangat sepuh. Ni Ice berkata, mustika pamungkas bukan mainan untuk anak-anak. Lalu ia bertanya, mereka semua disuruh oleh siapa ke sini? Risa bertanya secara halus, apakah Ni Ice kenal sama Mama? Ni, kenal Mamat? Mendengar itu, Ni Ice segera meraba-raba wajah Risa. Ia tahu Risa adalah anak baik. Ia pun tahu Risa memiliki bakat indigo. Akhirnya Ni Ice memberikan petunjuk di mana mustika pamungkas berada. Ternyata mustika itu berada di kuburan, tepatnya di bawah batu nisan Kang Deden. Kakang diminta diam di sana menjaga Indi dan juga Riri, sementara yang lain masuk ke area kuburan. Kita cari makam Ki Deden. Eta. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan kuburan bernama Deden. Tidak ada yang bisa mencabut batu nisannya. Ya. Namun dengan mudah, Risa bisa mencabutnya. Akhirnya, Risa menemukan mustika pamungkas itu. Namun seketika, ada sosok pocong menampakkan diri. Ayo kita samperin Dewi. Sin beralih kepada Aji. Ia melihat semua keluarganya sudah tidur dengan pulas. Saat ia baru saja memejamkan mata, tiba-tiba Dewi terbangun. Dewi melepas jarum infusan, kemudian berjalan ke arah tembok. Tanpa disangka-sangka, Dewi membenturkan kepalanya sendiri dengan sangat keras. Hal itu disadari oleh Aji. Ia berusaha menahan anaknya sambil memanggil-manggil dokter. Seketika Dewi kesetanan. Tenaganya menjadi tenaga bison. Ia mendorong orang tuanya hingga terjatuh. Dewi kemudian berlari menuju lorong rumah sakit. Di sana sudah ada Risa dan Angga. Dewi pun segera menerkam Risa lalu mencekiknya. Sementara itu, Aji dan Fitri terkurung di dalam kamar. Risa segera mengeluarkan mustika pamungkas, lalu ditempelkan ke kening Dewi. Setelah itu dokter datang sambil membawa obat penenang. Akhirnya Dewi pun berhasil dijinakan. Setelah semuanya tenang, Risa dan Angga pamit untuk pulang. Om, Tante, kita pamit pulang dulu ya. Hati-hati, nuhunnya. Iya Om, Assalamualaikum. Si Kehen.
Di sisi lain, Mamat melihat Annelies ada di lorong rumah sakit. Mamat pun memberitahukan bahwa sosok Annelies lah si hantu rumah tua Belanda yang selama ini merasuki Dewi. Ia pun memberikan bayangan tentang kisah Annelies. Dahulu kala, Annelies tinggal di rumah tua Belanda itu. Ia satu keluarga dengan keluarga Belanda yang sering menampakkan diri di awal film. Kehidupan mereka tidak tenang karena warga pribumi mulai memberontak. Di malam itu, Annelies disuruh bersembunyi di ruang bawah tanah. Keluarga itu pun dibantai secara keji. Bahkan jasad mereka digantung. Darah mereka pun terus jatuh ke pintu ruang bawah tanah dan menetes ke wajah Annelies. Tidak ada seorang pun yang tahu Annelies di ruang bawah tanah. Ia terkurung dan tidak bisa keluar sampai mati di sana. Annelies berujung dendam kepada warga pribumi karena telah membunuh semua keluarganya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita series Jurnal Risa episode 7 dan 8. Akhirnya kita mengetahui sejarah tentang hantu keluarga Belanda yang sering meneror di awal-awal episode. Ternyata mereka semua menaruh dendam yang sangat besar kepada warga pribumi karena mereka semua telah dibantai secara keji. Oke lah, sampai di sini dulu aja video kali ini. Sampai jumpa di episode 9 dan 10 ya seluruh. Dan itu adalah video akhir dari cerita series Jurnal Risa. Mamang pamit dulu, keep enjoy, and see you.